Selamat malam semuanya. Ya, terima kasih sudah menunggu sampai malam ya. Jakarta itu macetnya gila-gilaan ya. Tapi gue rada seneng jalan macet di Jakarta karena di Jakarta tuh orangnya kaya-kaya. Mobilnya keren-keren. Lu pasti udah gak aneh lagi lihat Lamborghini di Jakarta kan. Lamborghini, Ferrari itu banyak banget. Dan gue senengnya kalau macet tuh, kalau disalip gue bangga. Lagi nyetir mobil-mobil gue sedan biasa. Disalip sama Lamborghini kan. Vroom! Depan ketemu lagi. Halo. Macet ya. Vroom! Ketemu lagi. Hai. Mobil lu mahal, mobil gue murah, sama kita. Manusia derajatnya sama di mata Tuhan. Mobil derajatnya sama di mata Jakarta. Gokil. Jakarta. Tapi kejebak macet di Jakarta tuh nggak apa-apa. Karena masih banyak pemandangan enak, mobil lu masih AC enak. Yang nggak enak adalah kejebak macet dan kebelet pipis. Dan lu nggak gerak, nggak bisa kemana-mana. Itu nggak enak banget. Apalagi lu di mobil. Di mobil kan pakai seat belt. Lu tau seat belt mobil kan bentuknya begini dan begini. Kalau lu kebelet pipis, ada daerah terlarang yang nggak boleh disentuh. Yaitulah di bawah udel. Area di bawah udel tuh kalau ditekan tuh yang gitu. Yang kalau ditekan dikit seat beltnya kan neken. Ya kayak gitu. Ada gemeter-gemeter gitu. Dan untungnya sekarang di Jakarta tuh banyak tempat pipis, banyak sevel. Ya nggak? Sevel tuh tempat pipis kalau macet. Tapi ini sevel nih banyaknya udah mulai kalah ya. Udah mulai kalah sama banyaknya cappuccino cincau. Gila. Itu siapa yang mulai sih, di mana-mana ada, gila. Jalan dikit cappuccino cincau. Dan saat lu udah nyampe tempat pipis, lu tau gak, jalan dari mobil ke tempat pipis itu kayak jalan terjauh yang pernah lu jalanin gitu. Dan entah kenapa kayaknya nih area pengeluaran lu tahu kalau lu udah deket toilet. Misalnya lagi jalan masih biasa nih, makin deket tuh makin pengen ya, kok makin pengen gitu kan. Dia kayak tahu gitu. Dan pas udah nyampe toilet tuh kayak ngalamin kelegaan yang luar biasa, tau gak lu? Yang pas nyampe toilet tuh yang Pak, enak Pak. Orang-orang lagi kayak, ini kenapa nih orang itu ya. Dan setelah pipis, dan lu keluar dari toilet tuh kayak lu ngalamin sesuatu yang beda gitu ya gak? Keluar tuh kayak langit lebih cerah, aduh. Burung-burung berkicauan. Batal nyapres, waduh. Bahagia gue, bahagia ya Allah. Kita benci sama Kementerian Agama, korup, lu bayangin coba. Itu kan orangnya pakai peci kemana-mana ya. Pada pakai peci, jidatnya hitam-hitam gitu kan. Tapi korupsi. Gue takutnya tuh kayak hitam bukan sering sholat, itu pecinya aja luntur gitu ya ke bawah, jadi agak hitam, malu-maluin banget sih. Gue sebagai orang Islam malu gue liat yang kayak gitu. Kan sebel lu ya. Orang-orang yang kayaknya paling agamis tapi ternyata korupsi. Padahal kan mereka harusnya tahu kalau Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Tuhan itu maha mengampuni. Itu dia yang mereka tahu tuh ya. Tuhan maha mengampuni. Bener juga. Korupsi aja kalau gitu kita semua. Rese emang ya. Tapi Jakarta makin kesini tuh makin ngeselin pengendara motornya. Setuju gak? Oh, pada naik motor semua di sini ya, sorry. Tapi lu emang pada ngeselin, gue sebel. Terutama yang suka ngobrol di motor, tau gak? Dua motor jalan barengan ngobrol kanan kiri. Jalannya di tengah gitu, mau disalip susah, tapi ngobrol aja, asik banget kayaknya. Lu gak ada tempat lain buat ngobrol, harus di motor. Itu biasanya gue perhatiin nih, orang-orang yang ngobrol di motor tuh biasanya habis nongkrong nih rame-rame di kafe, terus jalan arah pulangnya bareng. Akhirnya mereka jalan bareng, terus ngobrol di jalan. Di jalan ngobrol dari tadi di kafe ngapain? Gurung-gurung motor gitu, ha? Ngobrol mah dari tadi, jangan di jalan. Sebel kan? Belum lagi yang suka nggak pakai nggak pakai peraturan itu, nggak dipakai semua gitu perlengkapannya. Karena gue sering lihat ya, motor malam-malam nih ya, malam-malam nggak pakai lampu, duduknya bertiga, lawan arah. Kalau mau ngelanggar peraturan tuh satu-satu gitu ya. Ini semua diabrakin, kita langgar aja semua ya, tanggung. Gak usah pakai lampu, duduk bertiga, gak pakai helm, lawan arah sekalian. Dan gue sebagai pengendara mobil tuh sebel. Karena kalau kita nabrak, yang salah gue. Kenapa bisa gitu nih, pengendara motor ini udah kayak senior atau gak, terlalu benar gitu, gue sebel. Dan kalau lu argumen nih, misalnya gue pengendara mobil, gue nabrak motor, gak akan beres argumen lu, pasti lu yang salah. Argumen sama pengendara motor tuh kayak argumen sama cewek lu. Argumentasi gak akan berakhir sampai lu ngomong, iya aku yang salah, baru beres.
Habis itu jalan bareng lagi kita. Yang susah juga di Jakarta ini adalah nyebrang di zebra cross. Ya nggak? Isinya motor semua. Gue waktu itu pernah 2 tahun lalu gue ke Jepang ya. Semua orang tuh nyebrangnya tuh di zebra cross. Nggak ada yang nyebrang di luar zebra cross. Kalau di Jakarta beda. Orang nyebrang di mana aja. Kecuali di zebra cross. Ya kan deh? Nyebrang di mana aja udah. Karena orang Indonesia tuh nyebrang nggak perlu zebra cross. Nyebrang cuma butuh tangan. Asik banget. Dan lagi nih zebra cross sekarang tuh susahnya tuh banyak motor ya nggak? Motor tuh kayaknya tuh kalau di perempatan nggak berhenti di zebra cross kayak ada yang kurang dalam hidupnya gitu kayak, aduh gue kayak berhenti zebra cross deh gitu kayak. Lu sebagai pejalan kaki tuh mau nyebrang aja kayak main halang rintang tuh nggak nih motor gitu ke samping kadang-kadang lewatin bangkunya dulu misi mas, misi gitu. Susah gue cuma mau nyebrang ya Allah. Dan kayaknya emang motor di Jakarta tuh nggak mau ngeliat ada celah kosong dikit tuh harus diisi ya nggak? Kosong isi, ada yang udah sampai depan, ada yang kosong. Mas masih kosong nih mas, isi. Kenapa sih? Belum lagi yang terakhir yang paling gue sebel ya, kalau tadi kan dia emang nggak pakai helm, nggak bawa helm. Kadang-kadang ada yang helmnya dibawa, tapi ditaruh di sikut, ditaruh sini. Dia pakai aja santai gitu. Kan helm lu ada, kenapa nggak dipakai? Emang sikut lu lebih berharga daripada kepala lu? Gue yakin orang yang gini otaknya disikut. Sekalian aja pakai 2 kanan kiri, otak kanan, otak kiri. Jadi kalau mau mikir, mikir dulu dia begini nanti. Terima kasih semuanya, selamat malam, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Makanya kalau kita lihat dia kalau manggung tuh ujung gitarnya nggak ada kan? Buntung, makanya suka dicariin. Ujung gitar gue mana nih?